Shalom semuanya, mari kita belajar apologetika untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus, bukan diri sendiri. Saya bisa salah, Anda bisa salah, tapi firman Tuhan tidak mungkin salah. Nah, video kali ini saya mau membahas kemarin beberapa hari lalu saya diskusi dengan seseorang dari agama seberang. Dia memberikan satu pertanyaan gini, mungkinkah Tuhan menciptakan sesuatu yang lebih besar daripada dirinya? Saya ulangi ya pertanyaan dia ya. Mungkinkah Tuhan menciptakan sesuatu yang lebih besar daripada dirinya? Nah, seakan-akan dia ingin memberikan satu pertanyaan yang ambigu. Kalau saya bilang tidak mungkin, dia akan serang saya dengan, oh artinya Tuhan tidak maha kuasa. Kalau saya bilang mungkin, artinya dia bilang Tuhan tidak maha besar. Sebenarnya sederhana saja sih untuk menjawab dia. Cuma dengan penjelasan, pertama, ya Tuhan maha kuasa, Tuhan yang menciptakan sorga, dan kedua, Tuhan yang menciptakan sorga juga sanggup bertahta dalam kerajaan sorga. Sebenarnya dengan jawaban itu selesai, titik. Tapi saya tahu maksud pertanyaan dia mengarah kemana. Pasti dia ingin mengincar kepada Yesus. Dia ingin mengincar, kalau Yesus itu Tuhan, bagaimana mungkin Yesus tinggal di bumi dan notabene-nya artinya dia dalam kondisi bumi lebih besar daripada Yesus. Nah, kita harus bisa membaca kira-kira arahnya mau kemana pembicaraan dia. Karena kita harus berperan sebagai apologet, bukan seorang pedebat. Jadi ya menang kalah itu urusan belakangan. Tapi yang pertama adalah kita harus memberitakan firman Tuhan sejelas-jelasnya supaya bisa memenangkan banyak jiwa dan supaya iman-iman saudara-saudara kita sesama Kristen semakin dikuatkan. Oke, langsung saja kita coba menjawab. Kita buka ke Yohanes 4 ayat 24. Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah ini adalah pemahaman Kristen kita. Tuhan itu roh. Tuhan itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Tuhan bisa berada dimanapun dan kapanpun dalam waktu yang bersamaan. Seperti kita buka di Yeremia 23 ayat 24. Sekiranya ada seseorang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, masakan aku tidak melihat dia? Demikianlah firman Tuhan. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikianlah firman Tuhan. Jadi kita harus perhatikan, kalau Tuhan yang kita sembah itu adalah roh. Roh itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Tuhan mau berada dimanapun dan kapanpun dalam waktu yang bersamaan, bisa. Seperti kita merasakan ada hembusan angin ya, udara gitu. Siapa yang bisa membatasi udara? Di dalam tubuh kita ada udara, di dalam kamar kita ada udara, di luar ruangan kamar kita juga ada udara. Udara dari mana-mana. Siapa yang bisa membatasi udara? Siapa yang bisa menghitung ada satu udara, dua udara, tiga udara? Siapa yang bisa menghitung membatasi udara? Tuhan itu roh. Roh tidak dapat dibatasi oleh siapapun. Tapi kan roh Tuhan itu berbeda dengan roh-roh lainnya. Tuhan bisa berada dimanapun dan kapanpun dalam waktu yang bersamaan. Nah, kalau kita buka lagi Mazmur 11 ayat 4. Mazmur 11 ayat 4. Mazmur 11 ayat 4 ini adalah satu nats dalam pujian Daud. Daud membuat pujian ini bahkan sebelum bait suci didirikan. Karena bait suci didirikan oleh Salomo, anaknya Daud. Tapi Daud menyanyikan satu nats pujian, Tuhan ada di dalam baitnya yang kudus, Tuhan tahtanya di sorga, matanya mengamat-ngamati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan ada di dalam bait yang kudus, Tuhan ada tahtanya di sorga. Tidak mustahil bagi Tuhan untuk berada dimanapun dan kapanpun dalam waktu yang bersamaan. Dan Daud menuliskan pujian ini bahkan sebelum bait suci didirikan. Dan kalau kita melihat dalam naskah Alkitab maupun sejarah dunia, bait suci pertama kali didirikan oleh Raja Salomo, yaitu anak Daud, anak dari Raja Daud. Dan ketika Salomo mentahbiskan bait suci, apa perkataan Salomo? Kita buka ke 1 Raja-Raja 8 ayat 27.
Di sini Salomo mengatakan, tetapi benarkah Allah hendak diam di dalam bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau, terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Salomo dengan hikmat yang luar biasa, dia bisa mengerti dan memahami. Kalau Tuhan itu sungguh besar, Tuhan itu maha tinggi. Apakah Tuhan harus tinggal di dalam rumah itu? Kalau kita tahu kita punya rumah ya, kita mungkin takut kehujanan, mungkin kita takut kepanasan, maka kita berlindung di dalam rumah. Tapi apakah Tuhan butuh rumah seperti kita butuh rumah? Nah, ini kan jadi satu perenungan ya. Makanya Salomo, benarkah Allah hendak tinggal di dalam bumi? Bukankah langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau? Salomo bisa memahami kebesaran Tuhan. Tapi kita lihat Raja-Raja, 1 Raja-Raja 8 ayat sebelumnya ada peristiwa apa? Ayat 10, 11, 12, dan 13. Ayat 10. Ketika imam-imam keluar dari tempat kudus, datanglah awan memenuhi rumah Tuhan. Sehingga imam-imam tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu. Sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Pada waktu itu berkatalah Salomo, Tuhan telah menetapkan matahari di langit, tetapi ia memutuskan untuk diam dalam kekelaman. Sekarang aku telah mendirikan rumah kediaman bagimu, tempat engkau menetap selama-lamanya. Nah, memang di dalam perjanjian lama ada kisah yang sangat jelas sekali. Tuhan tinggal di dalam bait suci, Yerusalem. Bait suci ini apa? Rumah Tuhan. Tuhan tinggal dalam sebuah rumah yang didirikan oleh manusia. Di dalam rumah itu memang ada tembok, ada batu, ada pasir, ada kayu yang membangun rumah itu. Buatan tangan manusia, tetapi Tuhan tinggal di dalam rumah ini. Ketika Tuhan tinggal di dalam bait Allah, Tuhan juga bertahta dalam kerajaan sorga. Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Nah, Tuhan yang ada di mana-mana. Tuhan yang meskipun dia menciptakan segala sesuatunya di alam semesta ini, yang kelihatan maupun tidak kelihatan, tapi Tuhan juga bisa tinggal di dalam dunia ciptaannya sendiri. Bahkan tinggal di dalam rumah buatan tangan manusia. Nah, apa maksudnya kenapa Tuhan harus tinggal di dalam bait suci buatan tangan manusia? Ternyata, saudara-saudara, bait suci Yerusalem perjanjian lama itu hanyalah sebuah gambaran dari bait suci Yerusalem perjanjian baru. Siapakah yang dimaksud dengan bait suci Yerusalem perjanjian baru? Kita buka di Yohanes 2 ayat 19 sampai 21. Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Ayat 21, perhatikan saudara-saudari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah adalah tubuh Yesus. Tubuh Yesus adalah bait Allah itu. Roh Allah tinggal di dalam tubuh Yesus. Yesus memang memiliki raga seorang manusia, fisik seorang manusia. Oleh karena itu Yesus bisa makan, bisa minum, bisa tidur. Yesus seperti fisik seorang manusia, tubuhnya adalah bait Allah. Tapi roh Yesus adalah roh Allah. Roh Yesus adalah roh Allah. Yesus dikandung oleh Roh Kudus. Dan roh Allah tinggal di dalam dia. Dia itu 100% roh Allah. Dan di waktu yang bersamaan, Allah juga bertata dalam kerajaan sorga. Maka Yesus juga mengajarkan doa Bapa kami. Allah itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dia bisa berada di bumi dan di sorga dalam waktu yang bersamaan. Yesus adalah Immanuel, Allah yang beserta kita. Dia Allah yang sangat maha besar, maha tinggi, tapi dia mau tinggal di tengah-tengah umatnya, dekat dengan umatnya. Jika saudara-saudari ada yang tidak bisa menerima, oh Tuhan kok dekat ya, silakan kalau saudara-saudari mengimani Tuhan yang jauh. Tapi kita umat Kristen mengimani Immanuel, Allah yang beserta kita, Tuhan yang dekat sama kita. Yang mau datang ke dalam dunia ciptaannya, yang mau menebus dosa umat manusia. Itulah Yesus, Allah kita yang sejati. Ya, video kita sampai sini. Apabila bermanfaat bagi saudara-saudari, boleh di-sharing kepada orang banyak. Biarlah segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin.